Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama kali kita akan syukur alhamdulillah atas rahmat dan karunia Allah semata. Pada malam hari ini kita bisa melanjutkan satu amalan yang sangat tinggi nilainya, yaitu acara taklim. Lebih-lebih materi yang kita kaji adalah merupakan ibadah yang menjadikan amalan andalan kalau kita ini akan termasuk kelompok orang-orang yang memperoleh kebahagiaan, keberuntungan dunia dan akhirat, yaitu optimis sholah. Berdasarkan Quran dan hadis tentang bagaimana kehidupan yang damai dan mulia, maka tema kajian ini adalah damai dan mulia hidup dengan sholat yang khusyuk. Salat yang khusyuk itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang dimuliakan. Karena dengan salat yang khusyuk, orang itu akan bisa merasakan kebahagiaan dunia ini, yaitu kebahagiaan yang hidup yang damai dan mulia di dunia dan apalagi nanti insya Allah di akhirat. Suasana hati yang tenang, damai, bahagia, menurut Imam Ghazali itu adalah orang yang memiliki indera yang keenam. Maka untuk lebih mengenal indera yang keenam, kita lihat dulu panca indera yang biasa kita rasakan. Subhanallah, Allahu Akbar. Kesempurnaan Allah kepada manusia untuk supaya dapat merasakan nikmat Allah yang besar dan menghindari bahaya, Allah lengkapi dalam diri kita, namanya panca indera. Kalau kita taruhkan dalam diri kita, yang paling atas adalah mata. Panca indera mata ini Allah berikan pada kita kemampuan untuk melihat. Dengan mata ini kita bisa melihat kenikmatan Allah yang ada di muka bumi ini. Pertama, dengan aneka warna, pemandangan yang indah. Kita bahagia sekali kita melihat aneka ragam pemandangan yang indah, bahagia sekali. Lebih dari itu, dengan mata kita bisa melihat berbagai macam yang bermanfaat. Dengan mata ini pula kita menjadi orang yang pandai. Ini dengan panca indera mata. Kita bahagia sekali. Dan tiap hari kita berbahagia dengan panca indera mata. Setelah mata turun ke bawah, panca indera kita adalah hidung. Ya, dengan hidung kita bisa menikmati berbagai macam bau yang indah, yang sedap. Yang ini adalah karunia Allah. Bau yang indah, menyenangkan, membuat hati kita senang. Dan berikutnya adalah panca indera yang ketiga setelah mata, hidung. Berikutnya adalah indera pendengar, yaitu telinga. Kita merasa bahagia ketika kita dapat mendengar suara-suara yang indah, suara yang lembut, suara yang menyentuh hati. Ya, bagi kita umat Islam yang sudah terbiasa mendengarkan Quran itu menjadi suatu keindahan. Lagu-lagu yang kaitannya dengan lagu santunan rohani itu indah sekali. Karena apa?
kita sudah terbiasa telinga kita untuk mendengarkan hal-hal yang bermakna dan indahnya dengan itu. Ya mungkin bagi orang awam dengan musik-musik yang sentimental dia bisa merasa bahagia dengan itu semua. Kemudian berikutnya adalah panca indera peraba, yaitu dengan tangan kita. Dengan alat peraba ini kita bisa merasakan yang lembut, yang halus, yang bermanfaat atau yang berbahaya. Dan yang terakhir adalah perasa, yaitu di lidah. Ya, tiap hari kita bisa merasakan makanan yang beraneka ragam. Ada minuman yang manis, kecut, kemudian makanan yang beraneka ragam karena kita berikan lidah kita. Nah, inilah panca indera. Kalau kembalikan, Masya Allah, kesempurnaan ilmu ini Allah. Dengan panca indera ini kita dirangsang untuk bisa merespon rezeki yang ada di luar kita untuk kita nikmati. Ternyata ada indera yang lebih tinggi lagi yang kita kenal adalah indera yang keenam, yaitu yang dikatakan oleh para ulama, indera keenam adalah hati yang dididik, tumbuh berkembang dan disinari oleh Al-Quran. Maka kalau kita bicara hati manusia, daya kerjanya jauh lebih tinggi daripada panca indera yang biasa kita rasakan. Kita melihat pemandangan yang indah, bahagia sebatas apa yang dapat kita lihat. Dan mata kita bisa melihat ketika mata kita di depan kita ada cahaya. Tapi ketika kita masuk di tempat yang gelap, kita sudah sangat terbatas, tidak bisa melihat keindahan walaupun di depan kita pemandangan yang indah. Begitu juga pendengaran. Kita mendengar sesuatu yang menyenangkan sebatas kita dapat mendapatkan usupan, yaitu dari adanya udara. Setelah itu kita tidak bisa. Sementara semua panca indera terakumulasi di dalam sebuah indera yang keenam yang daya kerjanya jauh lebih tajam, jauh lebih bisa menyelami, yaitu adalah hati. Maka dikatakan indera yang keenam adalah hati. Kalau bicara hati dalam Islam, kita kenal ada 3 macam. Yang pertama, qalbun salim, hati yang selamat, hati yang sehat. Inilah hatinya orang-orang mukmin. Karena orang mukmin asupan hatinya, gizinya adalah dari Quran dan hadis. Kemudian hati orang mukmin itu diasah dengan cahaya Quran. Maka dikatakan qalbun salim, yaitu hati yang dapat melihat keindahan, kebesaran, keagungan nikmat Allah yang ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu sebagaimana panca indera yang biasa kita kenal. Karena dengan hati yang dengan cahaya Quran luar biasa bisa bekerja dengan dunia yang kita kenal dengan yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Kemudian dan hati manusia yang kedua adalah qalbun marid, hati yang sakit, adalah hati yang di dalamnya tidak bisa memahami kebenaran secara utuh dan benar. Dia tahu supaya di dalam dirinya kebenaran itu campur aduk, ya, sehingga mereka tidak jelas antara yang benar dan salah. Orang ini terombang-ambing. Dan yang terakhir adalah qalbun mait, hati yang mati, yang hati ini sudah tidak mampu untuk mengenal hal-hal yang gaib. Saya ingatkan kalau bicara hati sebagai indera keenam, karena kalau kita lihat di dunia maya itu banyak sekali bicara tentang indera yang keenam. Hanya saja mereka dengan pendekatan dalam bahasa kita adalah pendekatan yang supranatural. Kemudian dalam bahasa kita malah dengan ilmu kejawen yang buat itu bingung. Kita bicara contohlah yang konkret, sama-sama
dalam hati sebagai yang keenam bisa memahami dunia yang gaib. Kalau di dalam dunia supranatural, ini bahayanya. Orang yang memiliki indera keenam itu, mereka adalah orang yang mampu melihat masa yang akan datang. Bahasa kita kenal adalah ngerti sadurunge winara. Karena orang-orang ini dikatakan mereka mampu berhubungan dengan dunia gaib. Setelah ngerti sadurunge winara, maka orang ini bisa berkomunikasi dengan makhluk yang ada di singtana. Maka mereka dengan bangga menceritakan masa-masa yang akan datang dengan bantuan jin yang menjadi khodamnya itu. Kemudian dia akan berhubungan dengan dunia. Bahkan ini yang baru-baru ini kami terima informasi, ada yang paling bahaya, mereka katanya belajar Islam hanya untuk terapi. Ternyata mereka selalu dianggap orang hebat karena satu, bisa memprediksi hal yang akan terjadi. Kemarin yang kami dengar, nek ono arisan sapa sing oleh, dia sudah bisa tahu. Terus dia biasa bermain dengan para hantu. Wah, dianggap orang hebat. Inilah dikatakan indera keenam yang tidak akan selamat. Karena mereka juga katanya sholat. Tetapi mereka punya bahasa agamanya khodam, perewang dari makhluk halus. Iya. Bahkan sering kami dengar secara langsung ketika mereka pada malam tertentu yang diceritakan dengan kami, malam Jumat Kliwon, biasanya datang ke satu makam. Nanti akan bertemu dengan para leluhur yang menceritakan masa lalu. Kemudian diberikan informasi tanda-tanda akan terjadi. Inilah sadurunge winara. Dalam Islam semacam ini sangat berbahaya. Inilah dikatakan qalbun marid, campur aduk talbis antara hak dengan yang mati. Maka kalau kita ingin merasakan indah nikmatnya sholat, jadikanlah hati kita qalbun salim, hati yang memiliki pemahaman Islam yang benar, akidah yang sahih. Maka kalau akidah kita sahih, maka kita akan mengenal Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah. Hati yang telah terisi oleh akidah Islam yang benar, Asmaul Husna, jauh lebih merasakan indahnya dunia ini dengan dibandingkan dengan panca indera. Mari kita buktikan yang semacam ini adalah sebagai contohnya. Pertama, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia adalah contoh orang yang memiliki akidah yang betul. Maka ketika beliau sholat, dia merasakan dunia ini adalah menjadi sumber kenikmatan dan keindahan. Dikatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Ahmad, ju'ilat qurratu aini fis shalah, yang artinya dan dijadikan penyejuk hatiku ada di dalam sholat. Kalau kata di dalam panca indera, melihat pemandangan indah, maka mata hati kita jauh lebih tajam, jauh lebih tinggi untuk mengenal kenikmatan Allah. Karena apa? Dengan cahaya ilahi yang tidak terbatas oleh ruang dan tempat. Maka luar biasa. Inilah salah satu contoh pada akidah tauhid yang betul menjadi qalbun salim. Orang bisa merasakan suasana hati yang damai, hati yang tenang, hati yang bahagia. Karena kita memiliki indera keenam yang benar, bukan indera keenam yang sakit, apalagi indera yang sudah mati. Pada malam ini kita akan melanjutkan. Pada pertemuan yang lalu saya menyampaikan tentang sholat dengan ikhlas akan mengantarkan suasana yang damai dan mulia. Karena apa? Sholat dimulai dengan ikhlas, dengan persiapan yang secara baik, dimulai dengan senang. Karena dengan hati yang dimulai dengan ikhlas, insya Allah
kita akan melakukan sholat bukan sekedar kewajiban. Maka untuk bisa sholat dengan baik ada hal yang pertama. Pertama didasarkan adalah tingkat pemahaman kita tentang ibadah sholat. Yang kedua masalah adab. Kalau sholat dimulai secara benar, sholat adalah ibadah yang sangat besar dari Allah, manfaatnya tentunya akan melaksanakan sholat dengan senang, semangat, yang sunnah dan sebaiknya. Itulah dimulai dengan yang ikhlas. Tapi kalau kita pemahaman sholat adalah sekedar beban kewajiban, sekedar melaksanakan sholat, yang penting kita sholat, maka sholat ini tidak akan mencapai kepada tingkatan yang dikatakan qurratu aini bis sholat. Maka pada kesempatan yang bahagia ini kami akan melanjutkan bagaimana sholat itu dimulai dengan ikhlas, senang, semangat, hanya mengharapkan ridho Allah. Kemudian sholat itu berusaha mengerti artinya, memahami maksudnya, dan menghayati dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan yang lalu kami menyampaikan doa iftitah. Maka sampaikan selamat dan berbahagia. Doa iftitah itu ada 3 macam. Pertama, ya sebenarnya banyak, cuma kemarin dalam kita HPT kita kena ada 3 macam. Pertama Allahumma bait, yang kedua wajhatu. Kemarin kita bicara wajhatu sudah sampai pertengahan. Maka pada kesempatan ini saya akan melanjutkan, yaitu doa dari wajhatu. Lanjutnya adalah setelah wa ana minal muslimin adalah Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi fa taraktu bi dzambi faghfir li dzunubi jami'a innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaik wasa'daik wal khairu kullu biyadik wasyarru laisa ilaik ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaika astaghfiruka wa atubu ilaik. Inilah kelanjutan doa iftitah yang pertemuan yang lalu yang baru pada separuhnya. Maka dalam bahasan ini ketika kita sholat betul sedang menghadap Allah, kita sedang berkomunikasi, berdialog dengan Allah, dan disitulah kita akan merasakan suasana hati yang tenang dan damai, dan kita penuh kekaguman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa ini Allah mengatakan Allahumma ya Allah antal malik, engkau adalah raja. Maka ketika kita membaca doa ini, hati kita akan mengatakan, kalau dikatakan raja, bahwa Allah itu adalah dikatakan mulkus samawati wal ardh. Pertama, seluruh makhluk yang ada di langit dan bumi itu adalah milik Allah. Yang kedua, kaitannya dengan raja adalah yang menguasai seluruh yang ada di langit dan bumi adalah ada dalam kekuasaan Allah. Semuanya tunduk dan patuh kepada kekuatan Allah. Dikatakan Malik karena Allah itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Katakanlah pada kesempatan yang ringkas ini saya akan membatasi tentang Allah itu adalah Malikin Nas. Allah itu adalah Malik, raja yang memiliki, menguasai dan menentukan hidup dan matinya manusia. Allah lah yang menentukan susah dan senangnya manusia. Itu katakan Malik. Allah lah yang menentukan kaya dan miskinnya seluruh manusia. Satu-satunya Allah. Kita akan begitu kagum kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara Malik. Katakanlah sering kita dengar informasi, ya, ada
kejadian yang di luar akal manusia. Bahkan ini kemarin terjadi yang di bulan Juni di Selat Sunda di Kabupaten Magelang, kapal itu tenggelam di tengah lautan. Berjumlah penumpangnya ada 16 orang. Dinyatakan hilang. Ternyata Allah Maha Kuasa. Ada 2 orang yang hanya dengan sepotong bagian kayu dari kapal itu bisa hidup di atas air 48 jam. Kalau kita bayangkan 48 jam di atas air. Tapi kalau Allah menghendaki, orang itu tidak masuk angin bisa hidup. Ini kalau Allah menghendaki. Bahkan inilah kan satu-satunya yang menentukan hidup dan mati hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita masih ingat ketika orang-orang kafir Quraisy akan membunuh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Secara teori itu indah sekali, aman. Nanti Rasulullah bisa dibunuh dan tidak akan terjadi kisos. Karena apa? Yang benar adalah 70 mereka wakil dari masing-masing kafilah. Ternyata Allah Maha Kuasa. 70 pemuda pilihan yang siap membunuh Nabi Muhammad, Allah Maha Kuasa dengan perintahnya, pemuda-pemuda yang siap membunuh itu diberikan rasa lelah dan ngantuk. Sederhana. Dengan ngantuk inilah Allah memberikan kepada Nabi Muhammad yang sudah terancam mati. Ternyata dia bisa selamat dari ancaman mereka. Dan banyak kejadian. Sementara kita saksikan mereka sudah berusaha dengan tenaga yang dikatakan teknologi canggih supaya mereka bisa selamat dari kematian. Sederhana sekali kita lihat misalnya ya, namanya manusia itu hanya usaha, tapi Allah yang menentukan. Banyak orang-orang kita yang untuk menyambung atau memperpanjang hidup berobat ke negara yang dikatakan teknologi canggih, misalnya ke Singapura. Ya sederhana sekali lah, mungkin kita saksikan sendirilah istrinya mantan presiden kita SBY. Iya, mereka sudah berusaha sekuat tenaga berobat ke Singapura. Ternyata dengan biaya yang mahal, tenaga yang apapun, kalau Allah tidak menghendaki, ya nyawa tidak diselamatkan dengan harta, dengan jabatan dan lain sebagainya. Inilah Allah Antal Malik. Bahkan ada sebuah kisah menarik di Indonesia, seorang dokter pakar pintar sekali. Karena saking pintarnya dia bekerja di sebuah lembaga yang uangnya banyak. Ketika baru selesai dia keberhasilan, dia memang merasa inilah tenaga ahli yang langka. Ternyata diuji oleh Allah. Anak pertama kesayangannya yang baru usia 7 tahun, DB, kena DB. Dia tidak bisa menyelamatkan. Pukulan besar. Tapi subhanallah, masya Allah, dia sadar. Yang selama ini saya bangga dengan keahlian akupunturnya, dengan keahlian ahli bedanya segala macam, ternyata tidak mampu mengobati. Ternyata hanya Allah. Maka dia sadar, kemudian subhanallah, dia belajar dengan bagus. Akhirnya dia menulis buku Allah Sang Tahu. Cukup bagus bukunya. Yang hebat bukan dokter, bukan siapa, tapi hanya Allah. Inilah kembali pada Allahumma Antal Malik. Allah adalah Raja, Allah adalah milik, dan Allah yang menentukan untuk kita. Maka kalau kita baca Allahumma Antal Malik, kalau sekarang kita masih hidup, itu semata-mata adalah kemurahan Allah. Bahkan kalau kita sering begitu sakit, sepertinya kematian sudah dekat dengan kita. Maka inilah hal yang baik, karena inilah indera yang ke-6. Bisa melihat sekarang, bisa melihat masa lalu. Tapi yang lebih hebat adalah bahwa dengan indera ke-6 kita diberi keyakinan ada hidup sesudah
di dunia yaitu kehidupan yang akhirat. Inilah yang mahal. Maka ketika kita bicara Allahumma antal malik, ya Allah, Engkau adalah raja, maka hidup kita sekarang, besok yang datang adalah tergantung kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau Allah katakan mulkus samawati, Allah itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Kalau kita melihat misalnya adanya pergantian siang dan malam, hanya Allah yang mampu mengatur bulan itu, dan semata-mata itu adalah untuk manusia. Maka kita akan kagum. Inilah yang kami maksud, indera keenam bisa berkomunikasi dengan yang gaib, bisa melihat masa lalu, bisa melihat sekarang, dan juga melihat yang akan datang. Inilah kelebihan indera yang keenam. Kemudian dikatakan berikutnya, doa tadi adalah la ilaha illa anta rabbi wa na'abduka. Maka ketika membaca ini, la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, illa anta, kecuali Engkau. Kalau tadi kita sudah mengatakan Engkau adalah raja yang memiliki menguasai seluruh alam semesta ini. Alam ini mau dijadikan tenang, mau dibuat gempa bumi, tsunami, ataupun terserah Allah. Apa? Allah adalah ilah yang berhak disembah. Maka dikatakan la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang disembah, ditaati, tempat berlindung, ditakuti dan ancaman illa anta. Kalau ini dihayati, kita akan merasakan kekuasaan Allah yang luar biasa dan akan memberikan ketaatan kepadanya. Anta Rabbi wa na'abduka, Engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu. Rabbi dalam bahasa ini Allah yang mencipta kita. Kita dulu tidak ada, sekarang ada. Allah yang mengatur kehidupan kita sejak kecil, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua. Yang mengatur pertemuan secara fisik itu hanya satu Allah. Yang mengatur dan membimbing akal pikiran kita hanya Allah. Yang membimbing akidah kita hanya Rob, itu adalah mencipta, mengatur dan membimbingnya. Maka kalau dikatakan wa ana abduka, saya ini adalah hambamu, maka kalau kita sekarang menjadi orang Islam, bisa sholat, bisa membaca Quran, belajar dengan baik, berakhlakul karimah, karena semata-mata ini hanya didikan Allah dan hanya kepadanya aku laksanakan semua ini hanya karena Engkau mengabdi, karena aku adalah hambamu. Saya semua harap ini karena Engkau lah yang akan berikan kebaikan kepadamu. Dilanjutkan dalam doa ini, zalamtu nafsi fa'taraftu bidzambi. Zalamtu nafsi, saya telah menganiaya diriku sendiri. Wa'taraftu, dan saya menyadari bidzambi, akan dosa-dosaku. Inilah kelebihan indera keenam dengannya gaib. Jadi orang Islam itu mestinya dengan doa ini senantiasa mengadakan muhasadah, mawas diri, mengadakan introspeksi. Saya ada kalanya melakukan perbuatan merugi hawa nafsu. Ada anak muda lebih suka HP daripada membaca Al-Quran, lebih suka main HP daripada belajar, bergadang untuk cerita tidak gunanya, sementara kita tidak bisa melakukan sholat jamaah, apalagi sholat haji. Ini sadar faktor zalamtu nafsi, menganiaya diri sendiri. Maka semua perbuatan yang tidak memberi manfaat kepada kebutuhan kebaikan kita itu dikatakan perbuatan menganiaya diri sendiri. Bahkan dalam salah satu ayat tentang zalamtu nafsi adalah ketika kita sholat dengan sholat yang sahun, sholat yang tidak ingat kepada Allah, sholat yang tergesa-gesa, dan di dalam sholat itu kita hanya berhayal. Ini termasuk sadar bahwa kita ini termasuk menganiaya diri sendiri. Maka yang bermanfaat adalah kalau kita sholat itu dengan ikhlas, kemudian bisa khusyuk,
sungguh itu yang akan mendatangkan kebaikan untuk kita sendiri. Selanjutnya, setelah kita dengan sadar akan perbuatan kita sendiri yang masih banyak hilaf, banyak salah dan semena, maka dikatakan faghfir li dzunubi jami'a, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku semuanya. Kita sadar kalau kita melaksanakan ibadah amal soleh, sungguh kita merasa senang dan mudah sekali melakukan. Tapi begitu kita melakukan perbuatan yang salah, maka hati kita merasa menjadi beban dan di situ ada rasa khauf dan ketakutan. Lebih dari itu banyak adalah orang banyak dosa adalah berat untuk melaksanakan ibadah. Bahkan ini ada cerita ringkas. Allah mengatakan jangan suudzon, karena suudzon itu adalah dosa. Ada seorang ulama besar, contoh konkret, Sufyan Tsauri. Ketika melihat ada orang sholat menangis, dia batin dalam kata, wah itu pamer. Sufyan, seorang ulama besar, mengatakan suudzon kepada dia. Allah tegur selama 5 bulan dia berat untuk melaksanakan sholat tahajud. Kemudian dia muhasabah diri, apa dosaku ya Allah, saya merasa berat, tidak nyaman untuk melaksanakan qiyamul lail. Ternyata sadar, kemarin saya itu suudzon, itu pun baru dalam hati, belum sampai terucap. Maka inilah kehebatan orang yang dikatakan memiliki indera keenam, sering mengetahui hal-hal yang gaib dan itu segera melakukan perbaikan. Nah, apalagi kita sekarang ini banyak suudzon kepada orang lain, maka kalau kita berat beribadah masalah wajar-wajar saja. Tapi dengan insya Allah dengan sholat yang betul semacam ini dan kita mengatakan bahasa kita perbaikan, insya Allah kita akan. Maka dalam doa berikutnya, innahu la yaghfiru dzunuba illa, sungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali hanya Engkau. Kita sadar bahwa dosa itu hanya ada di dalam hati kita. Kalau dosa itu menempel dalam diri kita kemudian bau busuk, kita orang takut semua. Tapi dosa itu hanya dalam diri kita. Dan yang bisa menghapus dosanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya dalam doa tadi, wahdini li ahsanil akhlaq. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku untuk memiliki akhlak yang terbaik. La yahdi li ahsaniha illa anta, sesungguhnya tidak ada yang dapat memberikan petunjuk akhlak yang baik kecuali kepada hanya Engkau. Wasrif anni saya, ya Allah, palingkanlah aku, hindarkanlah aku dari kejelekan akhlak. La yasrifu anni saya illa anta, tidak ada yang dapat memalingkan, menjauhkan akhlak jelek kecuali hanya Engkau. Maka umat Islam kalau baca doa ini setiap hari kita diberikan kemudahan satu, sebagai anak pandai berterima kasih, bersyukur kepada orang tua. Terus kita minta petunjuk kepada Allah. Sebagai pelajar kita diberikan akhlak yang bagus. Bagaimana? Ketika belajar kita beradab kepada guru, menghormati guru. Ilmu tidak akan masuk, ilmu tidak akan sempurna selama kita di dalam belajar tidak beradab kepada guru. Para ulama kita sukses karena mereka adalah orang yang memiliki akhlak yang bagus ketika mereka belajar. Hormat kepada guru, mematuhinya dan dekat. Maka berbahagia. Terus kita membaca petunjuk kepada Allah, wahdini li ahsanil akhlaq, la yahdili li ahsana illa anta. Maka sekali lagi sekarang kita prihatin karena dengan adab dan akhlak banyak siswa di sekolah tidak hormat kepada guru. Belajar semuanya sendiri. Di rumah kepada orang tidak hormat. Di jalan saja secara kami prihatin anak muda kita ini sudah tidak mengenal adab.
ketemu tidak salam, apalagi oleh kendaraan, ketemu orang semakin dikeraskannya. Ini kan sudah keprihatinan. Maka Allah telah memberikan kepada kita. Terus kita berdoa, wahdini di ahsani alam, la yahdi di ahsani alam. Sederhanalah, kita sesama teman, lah, akhlak yang bagus, ketemu salam. Tapi banyak orang ketemu teman, halo, tidak mengucapkan salam. Bahkan kami sering ketemu di kampung-kampung, assalamualaikum, jamnya bukan salam, oh nggih, monggo, dan segala macam. Kita berakhlak yang baik adalah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak bisa terhindar dari hal yang jelek kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dikatakan setelah kita sadar dosa-dosa kita menunjuk labbaik wasa'daik. Aku penuhi panggilanmu dengan kegembiraan. Maka doa ini mengatakan semestinya kita setelah sadar melaksanakan ibadah itu dengan rasa senang dan bahagia, karena itu adalah sebagai bukti kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sebagai hamba Allah sholat dengan rasa senang, ketika mendengar azan kita gembira karena masih ada kesempatan kita melaksanakan ibadah sebagai bekal terbaik dunia dan akhirat. Itulah yang terbaik. Begitu juga bagi yang mahasiswa, pelajar, ya sambutlah kedatangan guru, sambutlah belajar, tumbuh dari dalam diri sendiri, karena belajar itu adalah menjadi kebutuhan kita. Wal khairu kullu biyadik. Semua kebaikan itu datangnya dari tanganmu ya Allah. Maka ada satu kata dalam Quran, biyadikal khair. Semua kebaikan itu adalah dari Allah. Maka setiap hari kita rasakan kenikmatan yang ada semua dari Allah. Bahkan ini kebalikannya. Orang Islam kalau ini sudah dirasakan, maka ketika menerima berbagai macam musibah, orang Islam mengatakan ini yang terbaik dari Allah, yang harus kita terima dengan ridho dan sabar. Maka ada istilah di tanah Jawa ini, musibah membawa hikmah. Karena apa? Karena kita yakin semua yang dari Allah itu adalah adanya kebaikan. Bahkan pengalaman nyata, kalau kita lihat dalam tadi Allah sang tabib, namanya sakit itu kan ada 5 macam. Katakanlah adalah sebagai teguran. Ini pengalaman nyata. Ada orang diberi anugerah pandai memelihara ternak sapi. Luar biasa sapinya gemuk-gemuk. Cuma begitu cintanya kepada sapi itu, dia tidak pernah sholat, tapi lebih asik dia merawat sapi. Allah beri teguran, suatu saat dia sakit stroke. Ternyata sapinya dijual hanya untuk berobat. Sadar. Setelah itu bukan merawat sapi, tapi merawat dirinya, semakin rajin sholat. Kenapa? Ternyata sakitnya dia membuat dia mengantarkan dia untuk husnul khotimah. Tidak merawat sapi lagi, lebih banyak merawat dirinya untuk ibadah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada bagian akhir, wasyarru laisa illa ilaik. Dan kejelekan tidak darimu. Jadi kalau kita berbuat jelek, jangan menyalahkan Allah. Ibadah kepada Allah bukan kejelekan, tapi dengan cara yang baik. Maka kalau kita buat jelek, salahkan diri sendiri, bukan salahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana bika wadaika. Aku hidup dengan pertolongan dan rahmatmu. Maka dalam hati kita, bahwa kita setiap hari menuju kepada Allah dan tetap mohon perlindungan hanya kepada Allah, kita akan bisa selamat. Tabarakta wa ta'alaita. Maha Engkau ya Allah dan maha tinggi. Artinya kita sadar kalau kita baca ya ayat kursi, atau kita baca ketika ruku dan sujud, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, Allah itu maha tinggi kedudukannya, maha tinggi ilmunya, maha tinggi kuasanya. Semua itu bisa kita rasakan kalau kita sudah pernah mempelajari Asmaul Husna. Subhanallah